Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Edriani dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang teknologi apa saja yang ada di kehidupan masyarakat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang pendidikan. Contoh dari bidang pendidikan adalah e-learning, yaitu sistem pembelajaran elektronik. Metode ini memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi pembelajaran ke penggunanya. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, media pembelajaran variatif, otomatisasi proses administrasi, bisa mengakses materi kapan saja dan dimanapun, lebih fleksibel, dan hemat biaya operasional. Contoh dari e-learning sendiri yaitu aplikasi Zenius dan Brandly contohnya. Yang kedua, ada bidang keuangan. Contoh dari bidang keuangan yaitu finansial teknologi. Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Manfaatnya, yang pertama, mudah melakukan transaksi keuangan, perputaran ekonomi, dan taraf hidup meningkat. Contohnya ada yang pertama agregator, 2 digital payment system, dan 3 crowdfunding. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Contohnya adalah government, adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggara kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Manfaatnya, yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. 5. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintah. 6. Mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien. Yang keempat, ada bidang kesehatan. Contoh dari bidang kesehatan, yang pertama virtual reality atau VR, merupakan teknologi yang dapat menghadirkan lingkungan real secara maya. Dalam bidang kesehatan, VR dimanfaatkan sebagai alat simulasi operasi bagi para calon dokter. Selain itu juga dapat membantu dokter menentukan lokasi pembedahan pada tubuh pasien. Kedua, ada augmented reality. Berbeda dengan VR, kalau augmented reality tidak menghilangkan kontak dengan realitas. Augmented reality sering digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan sebelum operasi, seperti CT scan atau MRI, yang dapat memberikan gambaran kepada ahli bedah tentang anatomi internal pasien. Penggunaan augmented reality juga akan membantu pasien mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang penyakitnya. Tiga, healthcare tracker wearable sensor. Penggunaan healthcare tracker wearable sensor yang biasa digunakan sehari-hari membantu pengguna memonitor kesehatannya secara mandiri. Teknologi ini mendorong pengguna melakukan kegiatan preventif dan menjaga kesehatannya. Tekanan darah, kadar glukosa, suhu tubuh, bahkan tingkat stres dapat diakses secara real time oleh penggunanya, sehingga mereka dapat mengatur pola hidup sehatnya sendiri. 4. Ada tricorder medis.
merupakan perangkat portable yang dapat memindai kondisi medis penggunanya. Alat ini mampu mengukur tanda-tanda vital kesehatan seperti tekanan darah, temperatur, dan denyut jantung manusia. Dari data yang didapat, alat ini akan melakukan analisis, mendiagnosa kondisi kesehatan pengguna. Yang kelima, ada bidang ilmu pengetahuan, science. Contohnya yang pertama, pencatatan kehadiran karyawan dengan sistem fingerprint. Pada mesin perekam sidik jari terdapat perangkat elektronik untuk merekam gambar digital dari pola sidik jari. Gambar tersebut kemudian disimpan sebagai data oleh sistem. Jika seseorang yang melakukan presensi kehadiran telah terekam pola sidik jarinya, maka secara otomatis mesin akan mencocokkan dengan data yang telah disimpan dan terhitung sebagai kehadiran. Sistem tersebut menggunakan metode sense data untuk dapat mengidentifikasi kesamaan pola sidik jari. Kedua, pencarian rute tercepat via Google Maps. Google mencatat setiap perjalanan penggunanya, termasuk rute, waktu, dan kecepatannya. Hal ini membuat Google mempunyai banyak data untuk diolah dan digunakan untuk memberikan rekomendasi pada penggunanya dalam menentukan rute tercepat ke suatu tempat. Semakin banyak pengguna yang melewati suatu tempat tersebut, maka semakin akurat juga perkiraan atau rekomendasi yang diberikan oleh Google. Ketiga, pendeteksi adanya kanker dari foto ronsen. Pada teknologi ini, sistem mengumpulkan data dan mempelajari data pasien yang terkena kanker. Kemudian saat dilakukan pendeteksian, sistem akan mendeteksi pasien diduga menderita kanker atau tidak berdasarkan data yang telah dipelajari tersebut. Enam, ada bidang publikasi. Contoh pemanfaatan teknologi bidang publikasi ada media sosial atau sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa foto, video, tulisan, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Contohnya ada TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan YouTube. Berikutnya bidang perjalanan, travel. Contohnya yaitu turis. Adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan hubungan pariwisata, membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan proses bisnis. Contohnya ada Traveloka dan situs Wonderful Indonesia. Yang terakhir ada bidang manufaktur. Contohnya yaitu yang pertama green manufacturing. Tren teknologi manufaktur yang mulai banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur adalah green manufacturing. Tren ini lebih fokus pada proses dan kebijakan produksi yang mengutamakan pada eksekusi atau output yang ramah lingkungan. Green manufacturing juga akan menarik para konsumen yang peduli terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dengan demikian, tren ini bisa terus dilakukan secara konsisten. Kedua, ada artificial intelligence dan machine learning. Juga menjadi tren teknologi manufaktur yang banyak diterapkan oleh perusahaan dalam operasional perusahaan mereka. Kombinasi dari kedua teknologi ini memiliki kemampuan untuk mengelola volume data, menghasilkan data yang lebih mudah dibaca, serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan daya tanggap produsen, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru. Ketiga, Internet of Things merupakan tren teknologi yang terus berkembang pesat di semua sektor dunia usaha.
Penerapan teknologi internet memang tidak dapat dihindari karena internet yang hampir menjangkau semua wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Jika ada perusahaan yang tidak menggunakan teknologi internet, maka perusahaan tersebut akan tertinggal dan akan kehilangan sebagian konsumen. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.